Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan adalah salah satu dasar keberagamaan seseorang. Menjadi dasar utama bagi keyakinan seseorang, dan iman dalam Islam itu dimaknai sebagai tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah diyakini dalam hati, diungkapkan atau disampaikan secara lisan, dan kemudian diamalkan dalam perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Nah, iman inilah yang lalu kemudian menghasilkan rasa takut seseorang kepada sesuatu yang diimaninya, yaitu kalau dalam sebagai seorang muslim, itu yang ditakuti yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut inilah yang kemudian disebut sebagai takwa. Nah, hasil dari rasa takut ini menjadikan seseorang untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa keimanan seseorang itu harus disampaikan. Nah, yang kita tahu, kita pahami, seseorang yang mau masuk ke dalam Islam dari yang tadinya kafir atau kufar, kemudian ingin masuk ke dalam agama Allah, agama Islam ini, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini adalah bagian dari keimanan yang tadi yang harus dikokohkan dalam hati seseorang. Karena seperti kemerdekaan suatu negara. Ketika suatu negara itu ingin merdeka, maka ungkapan kemerdekaan itu harus diungkapkan kepada seluruh dunia, kepada seluruh manusia, agar tahu bahwa negara ini adalah sudah merdeka. Demikian juga dengan keimanan seseorang. Itu harus diungkapkan, ya harus diikrarkan agar orang-orang tahu bahwa kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwah-fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang keimanan seseorang dan ketakwaan itu fluktuatif, ya, naik turun, dan ini sudah menjadi sunnatullah yang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa langkah, ada 5 langkah bagi kita untuk menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita. Ya, paling tidak menjaga keimanan agar tetap ada dalam hati kita, dan ya syukur-syukur sampai meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ada 5 langkah ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan, jaga dan meningkatkan keimanan kita. Yang pertama adalah menjauhi lingkungan yang buruk. Nah, bagi para pelajar, siswa, ya, itu ada 3 lingkungan yang harus dihadapi, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, ini semuanya harus baik. Nah, yang paling utama adalah lingkungan keluarga. Makanya ada istilah al-ummu madrasatun. Ibu ini adalah madrasah yang utama bagi anak-anaknya. Maka porsi pendidikannya bagi keimanan seseorang, porsi keluarga ini untuk memupuk, meningkatkan keimanan dan menjaga keimanan seseorang itu lebih besar. Ya, kurang lebih ya sekitar 60-70%. Sangat penting. Jadi lingkungan keluarga itu sangat menentukan. Yang kedua adalah lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Itu dibagi menjadi 20% lah dalam hal menjaga keimanan seseorang. Yang kedua, tidak terlena dengan kehidupan dunia. Jadi jangan sampai kita terlena dan mengorientasikan seluruh dalam kehidupan kita hanya untuk kemaslahatan dunia saja. Jadi bagi seorang yang beriman, seorang yang muslim, orientasi hidupnya adalah orientasi akhirat. Maka ketika ditanamkan dalam hati kita, orientasi hidup kita adalah untuk akhirat, maka insya Allah dunia pun akan didapat. Yang ketiga, dalam 5 langkah meningkatkan keimanan ini adalah mengikuti majelis-majelis ilmu. Ya, salah satunya majelis ilmu yang ada di sekolah, itu udah pasti, ya.
Kemudian di lingkungan, tempat tinggal kita juga sama dan mungkin, akan lebih mendukung lagi kalau kita memiliki komunitas-komunitas tertentu yang lalu di situ di dalamnya ada majelis-majelis ilmu. Nah, ini insya Allah akan menjaga, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian yang keempat dari 5 langkah meningkatkan keimanan ini adalah mengasah akal dan menjauhi nafsu. Nah, makanya bagi, teman-teman, ikhwan fillah yang, berstatus pelajar, pemuda, remaja, ini sangat penting ya dalam hal mengasah akal dan menjauhi nafsu. Karena ini adalah bagian dari, hal utama yang bisa meningkatkan keimanan kita dan menjaga ketakwaan kita, gitu ya. Dari akal ini sebenarnya bisa menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menguatkan kita untuk senantiasa mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah banyak bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Jadi apapun yang kita dapatkan, kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ketentuannya, maka syukurilah karena boleh jadi itulah yang terbaik bagi kita, eee bagi kita menurut Allah gitu ya, walaupun mungkin ada sedikit kecewa dan sebagainya, tapi itulah, apa yang kita alami ini adalah, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukurilah karena kalau kita banyak bersyukur insya Allah Allah akan menambah semua kenikmatan-kenikmatan yang akan kita rasakan di masa-masa yang akan datang. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang, saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.